Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Cahaya hati itu bersumber daripada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nurul haqq, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Di cahaya hati itu sumbernya daripada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang hati, bahwa hati itu diibaratkan seperti sebuah wadah yang kosong. Apa dan seperti apa isi hati itu tergantung seperti apa kita memasukkan sesuatu ke dalam hatinya. Kalau kita isi dengan cahaya, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka hati itu akan dipenuhi dengan berbagai macam cahaya. Namun ketika hati itu kita isi dengan kemaksiatan, dengan kejelekan, maka hati itu menjadi zulmah, kegelapan daripada kegelapan syaitan. Bisa dari nurullah dan bisa jadi zulmah, kegelapan, tergantung kita yang mengisinya. Apakah cahaya Allah ataukah kita isi dengan kegelapan daripada kegelapan syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi semua manusia itu memiliki satu hati. Jadi setiap manusia Allah berikan cuma memiliki satu hati. Allah pertegas sama Ahzab ayat keempat. Al-Ahzab di ayat keempat. Ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfi. Apa kata Allah? Ma ja'alallah, Allah itu tidak menjadikan bagi seseorang memiliki dua hati di dalam rongganya. Ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfi. Al-Ahzab ayat keempat. Allah itu tidak pernah menjadikan seseorang memiliki dua hati dalam tubuhnya, dalam rongganya. Maksudnya ketika hati itu dipenuhi cahaya, maka hati itu akan bercahaya. Namun ketika hati itu gelap, maka hati itu tidak akan pernah bercahaya. Jadi tidak ada dalam seseorang itu punya hati dua. Ada hati yang bercahaya, ada hati yang gelap. Tidak pernah ada Allah menciptakan demikian. Karena Allah menjadikan manusia cuma memiliki satu hati. Allah tidak menjadikan manusia memiliki dua hati dalam rongganya. Ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Meskipun hati itu cuma satu, tapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah meriwayatkan daripada Imam Ahmad. Apa kata Allah? Al-qulubu arba'ah.
Hati itu ada 4. Dan setiap manusia pasti ada salah satu di antara 4 keadaan ini. Pertama, apa kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisi hati itu? Ada kata Rasulullah, hati itu yang bersih, bercahaya, bagaikan pelita, kasiraj azharu, seperti lampu pelita yang bercahaya, kasirati azharu, seperti pelita yang bercahaya. Ini hati yang pertama. Apa kata Rasulullah? Wa dzalika qalbul mu'min. Ini hatinya orang beriman. Kalau hatinya seperti pelita, kasiraj azharu, hatinya seperti pelita yang bercahaya, itu adalah hatinya orang yang beriman. Qalbul mu'min, wa dzalika qalbul mu'min. Itu kata Rasulullah, hati orang beriman. Itulah kenapa kalau orang-orang beriman itu sekecil apapun kebaikan, dia pasti bisa mengamalkan. Kenapa? Dia memiliki hati yang bercahaya, dia bisa melihat. Karena kalau hati tertutup, gelap, tidak bisa melihat sesuatu. Kalau hati sudah bercahaya, sekecil apapun sesuatu kebaikan, orang beriman itu pasti mampu untuk mengerjakan. Ini keadaan atau kondisi hati yang pertama. Ada lagi yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi hati itu hati yang marbutun. Marbut ini hati yang tertutup dan terkunci. Marbut, ada hati yang tertutup dan terkunci. Hati siapa yang demikian? Wa dzalika qalbul kafir. Ini hatinya orang kafir. Hati orang kafir itu sudah marbut, sudah tertutup, terkunci. Mau seperti apa kita mau memberikan nasihat, tetap dia tidak mau menerima karena hatinya tertutup. Dan ini Allah pernah memberikan ibarat dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-7. Al-Baqarah ayat ke-7. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah pernah mengibarat hati orang kafir itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup, Allah stempel hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ada gishawa, Allah berikan tutupan pada hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Dan bagi mereka nanti azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Jadi orang kafir namanya hati ditutup. Kalau Allah menutup hatinya, mau seperti apapun kebaikan yang kita tunjukkan kepadanya, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Bayangkan selevel Rasulullah saja itu masih belum bisa memberi keimanan semua manusia, apalagi selevel kita, selevel Nabi saja. Kalau orang Allah tutupi hatinya, tidak akan pernah bisa masuk hidayah ke dalam hatinya. Karena khatamallah ala qulubihim, Allah tutup sudah hatinya. Ini berbahayanya hati orang kafir. Jadi kalau ciri orang itu sudah Allah matikan dalam keadaan kafir, tidak akan pernah bisa masuk hidayah. Bahkan selevel Rasulullah pun tidak mampu memberikan hidayah. Lalu yang ketiga, keadaan hati itu kata Rasulullah, hati yang terbalik, mankus. Hati yang terbalik ini ialah hatinya orang munafik. Qalbul munafik. Tapi munafik yang khalis, yang tolen, yang 100% munafik. Dia arafa suman ka'ankara. Dia itu tahu tapi mengingkari, kemudian mengingkari. Jadi orang munafik ini artinya mankusun, terbalik. Yang dulunya baik, terbalik jadi tidak baik, terbalik. Namun hati mankus ini murni hati orang munafik yang tolen, munafik khalis, munafik yang benar-benar munafik, 100% munafik.
hatinya itu terbalik. Hatinya terbalik. Yang dulunya dia mengenal Allah, langsung terbalik mengingkari Allah. Ini bahayanya orang munafik. Bahkan orang munafik ini tidak tanggung-tanggung ajabnya di akhirat. Surah An-Nisa 145. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Berbicara ajab orang munafik ini tidak tanggung-tanggung. Allah katakan, innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik tempatnya di akhirat nanti fid darkil asfal minan nar, pada paling bawah neraka, pada paling kerak neraka, dan selamanya tidak pernah mendapati penolong baginya. Jadi di bawah, paling bawah neraka itu kalau kita ibaratkan sebuah wajan atau sebuah rinjing, itu ada 7 tingkatan misalnya. Paling bawah wajan ini orang-orang munafik. Ini api, ada 7 tingkatan. Yang paling bawahnya itu otomatis yang paling panas. Orang yang paling panas di akhirat nanti ialah orang-orang munafik. Fir'aun masih di atasnya. Fir'aun masih kurang panas bagi orang munafik. Jadi Fir'aun, Abu Jahal itu di atas masih. Sedangkan orang munafik letaknya pada paling kerak neraka. Itulah berbahayanya orang munafik. Di zaman Nabi pun sudah banyak orang munafik, apalagi di zaman sekarang. Ajabnya nanti tidak tanggung-tanggung. Di An-Nisa 145 Allah katakan darkil asfal, pada paling kerak neraka. Terpanas neraka itu untuk orang munafik. Di orang kafir masih di atasnya, masih kurang panas. Suhu panasnya itu paling panas orang munafik. Lalu yang terakhir, keadaan hati itu kata Rasulullah SAW, hati yang berlapis. Jadi di hatinya itu fihi imanun wa fihi nifaq. Dalam hatinya itu ada keimanan sedikit, ada kemunafikan sedikit, bercampur atau berlapis. Nabi ibarat dengan hati yang berlapis. Jadi ini orang-orang yang belum munafik khalis. Jadi kalau orang masih kena munafik tapi belum munafik murni, itu hatinya berlapis. Terkadang ada orang itu munafiknya kadang benar-benar munafik, masih ada sisi baiknya, fihi iman fihi nifaq. Nah, orang yang keempat ini Nabi katakan hati yang berlapis, hati yang berlapis. Nah, jadi ada 4 macam hati yang Rasulullah katakan dan riwayat Imam Ahmad. Hati orang beriman, hati orang kafir, hati orang munafik yang murni, dan hati yang separuh munafik, separuh masih ada keimanan. Dan seseorang itu pasti berada di antara 4 hati ini. Apakah hati yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Yang baik cuma hati yang pertama. 2, 3, 4 ini hati yang akan nantinya Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ba'dul hukama menyebutkan bahwa ada 4 sesuatu yang meracuni hati, bahkan bisa membuat hati itu mati. Hati bagiannya ada 4, namun ada 4 pula kata ba'dul hukama yang menyebabkan hati itu bisa kena racun, yang meracuni hati dan bisa membuat hati mati. Pertama, kata ba'dul hukama, yang paling membuat hati itu mati adalah kasratul kalam, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Yang pertama kasratul kalam, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Apalagi berbicara yang haram, yang tidak bermanfaat saja bisa membuat hati itu mati. Apalagi kalau berbicara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan, menganalogikan bagaimana orang yang banyak berbicara tersebut. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang banyak berbicara itu pasti banyak salahnya. Orang yang banyak berbicara pasti banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya pasti sedikit waraknya. Warak ini sifatnya ihtiyat, apik. Kalau bahasa kitanya apik, ihtiyat.
Wara ini derajatnya lebih tinggi pada alim. Karena orang alim belum tentu wara. Kalau orang wara pasti alim. Jadi Nabi katakan orang yang banyak bicara banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya sedikit sifat waranya. Dan orang yang sedikit sifat waranya pasti mati hatinya. Dan orang yang mati hatinya maka Allah haramkan surga untuknya. Jadi Nabi pernah menganalogikan seperti demikian. Orang banyak bicara pasti banyak salahnya. Orang banyak salahnya sedikit waraknya. Dan orang yang sedikit waraknya pasti mati hatinya. Dan orang yang mati hatinya Allah haramkan surga untuknya. Ini analoginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa pun pernah memberikan nasihatnya kepada kaum Hawariyin. Dia ada kaum Nabi Musa, Nabi Isa, kaum Hawariyin. Ini pernah Nabi Isa memberikan nasihatnya. Apa kata Nabi Isa? Sedikitilah kata beliau dengan berkata-kata yang tidak bermanfaat, karena bisa menyebabkan hati itu keras. Kalau hati sudah keras, nantinya akan membuat hati mati. Nabi Isa pun berwasiat kepada kaumnya untuk menyedikiti tentang berkata-kata yang tidak bermanfaat. Namun yang jadi pertanyaan, kalau berbicara itu bermanfaat, apakah lebih baik diam? Apakah lebih baik berbicara yang tidak bermanfaat? Apakah lebih baik berbicara yang bermanfaat ataukah lebih baik diam? Kan muncul pertanyaan, kalau banyak berbicara itu tidak baik, kalau berbicara tidak bermanfaat. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau berbicara yang bermanfaat, apakah lebih baik daripada diam? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah hadis. Rasulullah pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Memang dua pilihan masalah perkataan ini. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, ya Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi berdiam itu memang emas, tapi berkata yang baik adalah berlian. Kalau merujuk kepada hadis ini, lebih baik berkata bermanfaat daripada diam. Kalau ucapan kita bermanfaat itu lebih baik. Jadi meskipun kata pepatah kita, diam itu emas, namun berbicara yang bermanfaat itu lebih lagi daripada emas, yaitu berlian. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kata ba'dul hukama yang meracuni hati, bahkan bisa membuat hati mati, ialah kasratut ta'am, banyaknya makan. Banyak makan ini membuat hati bisa mati. Karena logikanya ketika orang banyak makan, pasti banyak tidur. Karena perutnya kekenyangan, dia banyak tidur. Dan orang yang banyak tidur itu menyebabkan hati mati. Jadi banyak berbicara, banyak makan, dua hal ini termasuk kata Rasul, kata ba'dul hukama, bagian dari sesuatu yang mematikan hati. Lalu yang ketiga kata ba'dul hukama, yang mematikan hati juga, yang meracuni hati, bahkan bisa membuat hati mati. Yang ketiga itu banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Jadi banyak bergaul dengan orang yang tidak baik itu bisa mematikan hati. Jadi jangan dianggap remeh berteman dengan orang yang tidak baik. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang menurut agama sahabatnya atau kawannya. Kalau kawannya baik, berarti agamanya baik. Kalau kawannya tidak baik, agamanya pun juga tidak baik. Bahkan di akhir zaman ini, seseorang itu lebih mirip dengan karakternya, dengan temannya daripada karakter orang tuanya. Meskipun orang tuanya orang yang alim, kalau temannya orang yang tidak baik, maka karakternya akan jatuh kepada teman yang tidak baik. Lalu yang terakhir kata ba'dul hukama, sesuatu yang meracuni hati dan bisa mematikan hati ialah banyak memandang
kepada sesuatu yang haram. Banyak memandang sesuatu yang haram itu juga meracuni hati dan bisa membuat mati hati. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Kullu ibni Adam hazzun minaz zina." Kata Rasulullah, setiap manusia itu ada bagian daripada zina. Fal ainani tazniyani, mata pun dua mata juga berzina. Wa zinahuma, zinahnya dua mata itu apa kata Rasulullah? An-nadhar, memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang meracuni hati atau membuat hati mati. Bahkan dalam kitab Hasyiah Bayuri disebutkan, memandang sesuatu yang haram untuknya, memandang perempuan yang haram untuknya, itu tanpa hajat ghairu jaiz kada boleh. Meskipun bagi orang yang sudah tua, orangnya syaikhan tua, orangnya sudah tua, bahkan azizan anil wat'i, bahkan dia itu sudah lemah daripada berhubungan badan, tetap memandang perempuan yang haram untuknya juga ghairu jaiz, tidak diperbolehkan, meskipun kecuali ada hajat. Kalau ada hajat masih diperbolehkan. Kalau tanpa ada hajat, meskipun orangnya sudah tua, sudah lemah, tetap tidak diperbolehkan untuk memandang perempuan yang haram untuknya.